Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu sahabat petani Bayer yang ada di Indonesia dimanapun Anda berada. Kali ini berjumpa kembali dengan saya Eko Budi Andrianto dari tim Market Development PT Bayer Indonesia. Izinkan kami saat ini mempresentasikan tentang perhitungan estimasi hasil panen. Ini adalah rangkaian kelanjutan dari materi kami yang sudah kami presentasikan sebelumnya. Kali ini kami akan menguat tentang teknik pengambilan sampel, metode dan cara perhitungannya seperti apa. Seperti yang Bapak dan Ibu petani lihat di layar, estimasi hasil panen jagung bisa didapatkan dengan beberapa cara. Kita mengenal yang pertama dengan teknik pengambilan sampel. Kenapa kita harus mengetahui teknik pengambilan sampel? Tujuan utama pengambilan sampel adalah untuk memperoleh informasi tentang kondisi aktual yang ada di lapangan. Teknik yang kita pakai untuk pengambilan sampel kali ini adalah diagonal sampling. Satu titik sampling bisa kita sebut juga dengan ulangan. Berikut gambar ilustrasinya. Lahan Bapak dan Ibu kita semisalkan persegi panjang seperti ini, lalu kita ambil sampling seperti yang ada di dalam gambar. Misalnya, titik pertama kita sebut dengan ulangan pertama, titik kedua, titik ketiga, titik keempat, dan titik kelima. Pengambilan sampling ini tidak dilakukan per petak, tetapi menyeluruh mewakili dari satu luasan. Misalnya, Bapak dan Ibu dalam pertanamannya ada 5 petak sawah yang ditanami. Tidak setiap petak yang kita ambil 5 sampling ini, tidak. Tetapi semua dari 5 petak itu kita ambil seperti yang ada di gambar. Misalnya untuk sampel pertama dan sampel kedua kita ambil di petak yang pertama atau di yang kedua. Lalu petak yang ketiga kita ambil untuk sampling yang nomor 3. Petak keempat atau petak kelima kita ambil untuk titik pengambilan sampling atau ulangan keempat dan kelima. Seperti itu. Jadi tidak setiap plot atau tidak setiap petak kita ambil untuk estimasi, tetapi kita menyeluruh dalam satu luasan total. Seperti itu. Lalu untuk estimasi hasil panen jagung, kita juga sangat dekat dengan ukuran ubinan. Pada prinsipnya, semakin kecil luas ubinan, semakin bias hasilnya. Lalu, semakin besar luas ubinan, maka hasil estimasi kita juga akan mendekati dengan kenyataan. Untuk kali ini, luas ubinan yang kita gunakan adalah 11 baris dikalikan 4 meter. Jika kita menggunakan jarak tanam 70 x 20 cm, maka luas ubinan per masing-masing titik ulangan adalah sekitar 28 meter persegi. Bisa dilihat di ilustrasi di bawah ini. Jadi ada 11 baris. 11 baris itu sekitar 7 meter. Kalau kita menggunakan 70 x 20 cm pada saat tanam, lalu ke belakangnya kita ngambil adalah 4 meter, sehingga ekuivalen dengan 7 dikali 4 atau sekitar 28 meter persegi. Lalu runtutan apa yang harus dilakukan agar kita bisa menghitung estimasi hasil panen? Yang pertama adalah pastikan untuk estimasi sudah mendekati panen. Jadi kita itu bisa memprediksi hasil panen
lebih akurat jikalau kita sudah mendekati panen. Kalau kita jauh-jauh hari sebelum panen, kita sudah mengadakan estimasi hasil, mungkin pada saat Anda menghitung hasil panen tersebut, mengestimasi hasil panen tersebut, sampai menunggu panen ada beberapa misal ada kerusakan atau kebanjiran dan segala macam, sehingga pada saat panen sudah tidak valid lagi. Jadi untuk estimasi hasil panen itu mendekati panen yang ideal, misal 5 hari sebelum panen atau maksimal 7 hari sebelum panen. Panen jagung di titik sampling yang sudah ditentukan. Jadi yang ada tadi 5 ulangan tadi, 5 titik tadi, kita panen dengan masing-masing titik 11 baris dikalikan 4 meter. Lalu timbang tongkol, jadi tongkol yang sudah dipanen di masing-masing titik tadi 28 meter persegi tadi, itu dikupas lalu ditimbang berapa kilogram hasil per masing-masing titik. Lalu dari 5 titik tadi dirata-ratakan, kita ambil rata-ratanya. Setelah itu pada saat kita menghitung estimasi hasil panen, kita kenal dengan istilah rendemen. Untuk mencari rendemen, kita cukup diwakili dari 10 tongkol panen tadi. Lalu kita timbang berapa kilogram, catat hasilnya. Setelah itu langsung dipipil. Hasil pipilan juga kita timbang juga berapa kilogram. Lalu untuk mencari rendemen, hasil pipilan dibagi berat 10 tongkol dikalikan 100%. Dan kegiatan ini diulang 3 kali agar lebih mendekati akurat. Misal, contoh, 10 tongkol adalah beratnya 2 kilo dan setelah dipipil menjadi 1,6 kilo. Maka rendemen adalah 1,6 kilo dibagi 2 kilo dikalikan 100% atau 80% rendemen. Itu untuk mencari estimasi rendemen ya. Sampling atau rata-rata rendemen. Dari hasil pipilan dari 10 tongkol dikalikan 3 ulangan tadi, kita catat juga kadar airnya. Lalu dari 3 data kadar air, kita ambil rata-ratanya juga. Setelah kita mendapatkan data dari parameter-parameter yang sudah disebutkan di atas, maka bisa kita estimasi hasil panen kita per hektar akan menghasilkan hasil panen berapa. Dengan dimasukkan ke dalam rumus, hasil panen per hektar adalah rata-rata berat tongkol basah dikalikan rata-rata persentase rendemen dikalikan 100 dikurangi kadar air panen, rata-rata kadar air panen yang tadi, dibagi 100 dikurangi kadar air harapan. Kadar air harapan ini menyesuaikan dengan kebutuhan di pengepul. Biasanya pengepul mensyaratkan 14% atau 15%, itu tergantung dari masing-masing pengepul. Lalu dikalikan dengan luas per hektar 10.000 meter persegi dibagi dengan luasan contoh, yaitu 28 meter persegi tadi. Contoh kasus untuk lebih memahami bagaimana cara menghitung estimasi hasil di tanaman Anda. Pada lahan demo plot DK771 di Jember dengan DSR Pak Hefni akan diadakan perhitungan estimasi hasil. Dari 5 titik sampling, per titik kita tadi sudah tahu bahwasanya luasannya ada 28 meter persegi. Didapat data, titik pertama menghasilkan 47 kg, titik kedua 45 kg, titik ketiga 48 kg, titik keempat 42 kg, dan titik kelima 43 kg. KA panen ulangan pertama 28,5, kedua 30,5, dan ketiga adalah 29,5. Lalu sampling rendemen yang pertama 78%, yang kedua 79%,
yang ketiga 77%. Pertanyaannya adalah, berapa hasil estimasi panen per hektar dikonversi ke pipil kering kadar air 15%? Untuk penyelesaiannya, yang pertama adalah kita menghitung rata-rata hasil sampling dari 5 titik. 47 ditambah 45, 48, 42, 43 dibagi 5, karena kita menghitung rata-ratanya, yaitu didapatkan hasil 45 kg. Lalu kita menghitung rata-rata rendemen dari 3 sampel rendemen. 78 ditambah 79 ditambah 77 dibagi 3. Kita dapat hasil 78% rendemen. Hitung rata-rata kadar air dari 3 sampel KA. Ada 28,5, 30,5 dan 29,5 kita jumlahkan lalu dibagi 3 juga, yaitu menghasilkan 29,5. Dan hasilnya dimasukkan ke rumus yang ada di sebelah kanan. Hasil panen itu adalah rata-rata berat tongkol basah dikalikan rata-rata persentase rendemen dikalikan 100 dikurangi KA terpanen dibagi 100 dikurangi KA harapan atau 15% tadi dikalikan luas 1 hektar dibagi luas contoh. Dari perhitungan kita peroleh bahwasanya rata-rata berat tongkol basah adalah 45 kg. Lalu rata-rata persentase rendemen adalah 78 dan rata-rata dari 3 ulangan sampling kadar air adalah 29,5. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, kita hitung menghasilkan perhitungan yang di atas. 45 dikalikan 78% adalah 35,1 kg dikalikan 70,5 dibagi 85 dikalikan 10.000 dibagi 28, dan hasilnya adalah perkiraan atau estimasi hasil panen per hektar dengan contoh kasus yang di atas menghasilkan 10.397 kg per hektar atau 10,397 ton per hektar. Jikalau ada pertanyaan dari perhitungan ini, bisa dilayangkan, diposting di grup WhatsApp kita atau japri kepada saya sendiri, atau juga bisa ditanyakan di media-media yang dimana materi ini saya tampilkan. Yang perlu diingat di sini adalah 5 poin penting dalam yield estimasi. Yang pertama, datang ke lahan yang ditentukan. Jadi kita nggak bisa mengestimasi lewat rumah, tetapi kita harus datang di lahan yang memang akan kita hitung estimasi hasil panennya. Lalu disiplin mengambil sampel. Kalau titik pertama kita menggunakan 11 baris kali 4 meter, titik kedua sampai kelima juga seperti itu. Kita harus disiplin dalam mengambil sampel. Menggunakan metode yang benar, perlu ketelitian, jadi jangan salah timbang, jangan salah membaca kadar air, atau jangan salah menghitung. Dan faktor yang mempengaruhi bias itu perlu dipertimbangkan. Seperti itu. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas tentang teknologi pertanaman jagung PT Bayer Indonesia menggunakan produk Gaucho, yaitu Gaucho adalah seed treatment, Adenggo untuk herbisida sebelum tanaman jagung tumbuh, sehingga kita harapkan tidak ada persaingan pada saat jagung sudah tumbuh. Lalu ada juga Vayego yang bisa mengendalikan FAW atau Fall Armyworm atau ulat tentara di pertanaman jagung Anda. Juga Antrakol, fungisida yang dilengkapi dengan zinc di dalamnya. Juga ada Ambition, yaitu adalah asam-asam esensial yang diperlukan oleh tanaman agar tanaman jagung Anda bisa menghasilkan yield atau hasil yang optimal. Untuk memahami cara perhitungan lebih lanjut,
Bapak-bapak bisa mengerjakan latihan soal yang ada di layar ini. Lalu hasil yang sudah Bapak hitung bisa diposting atau ditampilkan di WhatsApp group agar kita mengetahui salah atau benarnya dan kita bisa diskusi lebih lanjut untuk itu. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Akhirul kalam saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap menanam DK771 dan tetap sehat. DK771, gaul, gagah, dan unggul.